Baik, selamat malam. Perkenalkan saya Evan Purba dari kelas PKOH 23. Di sini saya akan mewawancarai tentang isu adanya atlet titipan di dunia olahraga. Baik Kak, boleh diperkenalkan sebelumnya? Baik, perkenalkan nama saya Nanda. Di sini saya dari Fakultas Matematika Lingkungan Alam, Prodi Pendidikan Biologi. Oh, baik Kak, sebelumnya apakah Kak sudah pernah mendengar tentang adanya atlet titipan? Sudah. Bagaimana sih Kak pendapat Kakak tentang adanya atlet titipan di dunia olahraga? Nah, atlet titipan itu sih merupakan hal yang kecurangan ya kan Bang. Nah, menurut saya itu hal itu tidak baik, dimana kalau pasti kita ada rasanya pasti nyesek kalau kita gagal sama orang yang melakukan kecurangan. Nah, menurut saya itu atlet titipan itu tidak bagus Bang. Jadi kita harus kayak bersikap adil agar gimana ya Bang? Agar atlet titipan itu tidak dilakukan dalam kayak olahraga itu. Baik Kak, selanjutnya apakah perlu nggak adanya atlet titipan ini Kak atau tidak? Menurut saya sih Bang, tidak perlu, karena udah dibilang di situ atlet titipan itu merupakan kecurangan. Jadi kalau kecurangan itu tidak perlu dilakukan pada melakukan suatu kegiatan. Jadi menurut saya atlet titipan itu tidak perlu. Selanjutnya Kak, apakah ada cara misalnya Kak yang dapat dilakukan untuk mengatasi adanya atlet titipan ini di dunia olahraga? Kan gini Bang, kalau atlet titipan ini kan susah kali dilakukan Bang, karena pasti kalau lo sesuatu kegiatan itu pasti ada juga yang melakukan kecurangan. Nah, seperti atlet titipan ini. Nah, menurut saya ini kita harus bikin aturan yang lebih adil, yang dimana semua atlet ini harus ikut tes yang sama dan dipilih harus dengan benar-benar yang punya keterampilan terbaik. Selain itu, kita juga harus berani lapor atas kecurangan seperti itu. Kalau kita sudah melihat aksi atlet titipan ini, nah kita harus melakukannya karena ini tidak baik. Baik, apakah itu pendapat yang bisa Kakak berikan Kak? Iya, Oke, baik Kak, terima kasih Kak. Berapa Put? Perkenalkan, nama saya Jobson Marnasib Simbolon, kelas PKOH Stambuk 2023. Di sini saya akan melakukan wawancara tentang atlet titipan, isu tentang atlet titipan. Pertama, saya akan menanyakan yang saya wawancarai namanya. Perkenalkan, nama saya Bobi Bulton. Saya tinggal di daerah Pancing, tepatnya di Jalan Rela. Untuk pertanyaan wawancara yang akan saya tanyakan kepada narasumber kami, apakah Awang udah pernah mendengar tentang atlet titipan di dunia olahraga? Pernah dengar. Bagaimana pendapat Awang tentang atlet titipan di dunia olahraga ini, Bang? Atlet titipan kan biasanya kita dengar dengan konotasi yang buruk, negatif lah. Karena biasanya atlet titipan ini masuk ke tim atau tanpa adanya seleksi yang pertama, biasanya karena ada kenalan atau koneksi dengan orang-orang yang berpengaruh di dunia olahraga, contohnya pejabat atau sponsor lah, orang tua yang bergerak di bidang olahraga. Jadi menurut saya atlet titipan ini banyak dampak negatifnya, terutama untuk atlet lain lah. Jadi atlet lain kurang motivasinya, kurang karena adanya atlet titipan kan, terus jadi merusak integritas tim yang Dan federasi kayak gitu. iya, dan federasi kan, karena atlet titipan ini kan misalnya contoh adanya yang lebih baik dari atlet yang lain. Jadi karena atlet titipan ini masuk ke tim kurang baik lah, jadi tim itu ibaratnya kan kurang klop karena si atlet titipan ini kemampuannya yang kurang. Lalu ada masih banyak atlet lain yang bagus kan, yang punya skill yang lebih mumpuni lah ibaratnya.
Ya itulah menurut saya titipan kan. Oh. Menurut saya. Berarti yang saya dapat simpulkan dari wawancara Abang ini, atlet titipan itu tidak dibutuhkan di dalam olahraga. Kemudian Bang, pendapat Abang bagaimana cara menanggulangi atau cara yang baik untuk mengurangi atau menghilangkan atlet titipan ini Bang? Cara mengatasinya. Iya Bang, cara mengatasinya. Yang pertama ya harus evaluasi lah, apa namanya, harus kompeten lah dalam seleksi. Pertama, contoh kita harus tentukan apa saja kriteria untuk masuk ke dalam tim, ya kan? Fisik, mental, apa saja. Baru harus transparan dan juga komunikasi. Yang seterusnya untuk mengatasi atlet titipan ini, tentu kalau memang udah ada yang masuk atlet titipan, ya kan sebenarnya atlet titipan ini bukan orang-orang sembarangan dari yang nggak tahu apa-apa kan, sebenarnya atlet juga ya. Contoh yang udah ada pun tetap kita seleksi, setelah diseleksi dia terima seleksi, kita pantau lebih baik lagi kan, kita kasih porsi latihan yang lebih ekstra. Maksudnya kita kasih tahu juga komunikasi kita ke atlet titipan tersebut bahwasanya ini kita akan menuju event yang bergengsi, contoh kan, biar dia pun lebih termotivasi, karena si atlet titipan ini pun pasti terbebani ya, banyak kritik-kritik dari pundi-pundi olahraga kan, karena bahwasanya dia ini nggak pernah nampak, tiba-tiba ada juga ya sebenarnya dampak bagi atlet titipan ini kan. Contoh orang-orang yang kurang terekspos, padahal dia bagus ya sebenarnya main, kurang terekspos kan, karena ada koneksinya, jadi bisa dia masuk seleksi, ya kan? Gak cuman yang buruk-buruknya ya sebenarnya, tapi kalau orang dengar kan titipan buruk, itulah ada sedikit baiknya. Ada dia sebenarnya bagus mainnya, contoh pemain sepak bola, sebenarnya bagusnya dia, tapi karena kurang terekspos, kurang nampak dia di seleksi luar, karena terlalu ada katanya orang yang terlalu dalam pelosok nampak kan, karena ada kenalan bisa dibantu, tapi harus tetap juga transparan dia di dalam seleksi kan. Yang terakhir yang paling penting juga harus berani melawan intervensi dari luar, eksternal ini. Jangan karena dia anak pejabat lah, karena dia dari pihak sponsor lah, jadi gampang-gampang masuk kan. Ada lagi yang gara-gara duit kan, nggak sih kayak gitu. Ya, harus berani untuk melawan intervensi dari pihak eksternal ini. Itulah menurut saya cara menanggulanginya. Terima kasih Bang untuk tanggapan Abang tentang atlet titipan ini Bang. Cut tadi. Hidup ya tadi gitu. Lupa yang buka di video. Masih dilanjutkan ya. Masih lanjut. Nomor nih boh. Perkenalkan, saya Jobson Warnasib Simbolon, kelas PKH Stambul 2023. Di sini saya akan melakukan wawancara kepada masyarakat tentang isu atlet titipan. Bang, apakah Abang perlihatkan dulu Bang namanya Bang? Perkenalkan, nama saya Firman Manuel Selahi. Saya tinggal di sekitaran Pancing, tepatnya di Jalan Sering. Kemudian untuk pertanyaan yang akan saya lampirkan Bang, apakah Abang udah pernah mendengar tentang atlet titipan ini Bang? Ya, saya pernah dengar Bang. Jadi Bang, saya mau nanya ini Bang, apa pendapat Abang tentang atlet titipan di dunia olahraga ini Bang? Menurut saya, atlet titipan ini sebenarnya bukan tidak memiliki potensi untuk menjadi atlet. Cuman atlet titipan ini terkadang sebenarnya
ada yang lebih baik dari atlet titipan sebenarnya, cuman karena seperti namanya atlet titipan, seperti contohnya itu atlet titipan itu misalnya ada 2 orang ini seperti kalian berdua, saya punya kenalan, contoh cabur yang mau kalian masuk itu, seleksi yang mau kalian masuk itu, contoh ingin mengikuti PON itu, contoh saya mempunyai kenalan di dalam, kebetulan abang ini sebagai contohnya juga tidak punya kenalan, jadi kami tetap seleksi bersama. Cuman sebenarnya abang ini lebih berpotensi sebenarnya dari saya kemampuannya, cuman karena saya memilih orang dalam, jadi saya yang terpilih seperti itu. Jadi menurut saya atlet titipan itu bukan tidak berpotensi, cuman kadang ada yang lebih baik lagi dari dia. Untuk pertanyaan selanjutnya bang, cara apa menurut abang, cara apa yang bagus untuk mengurangi atau menghilangkan tentang atlet titipan ini bang di dunia olahraga? Menurut saya cara menanggulanginya atau cara mengurangi atlet titipan ini sebenarnya yang pertama itu melakukan seleksi yang lebih ketat dan transparan tanpa membeda-bedakan siapapun, karena terkadang karena adanya atlet titipan ini membuat atlet-atlet yang lain yang seharusnya memiliki potensi lebih baik dari atlet titipan menjadi memiliki rasa kecewa sehingga dia tidak mau lagi berlatih seperti itu. Yang kedua mungkin kesadaran bagi petinggi-petinggi yang ada di luar raga atau penseleksi agar lebih profesional memilih seperti itu, memilih atlet. Sepertinya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih untuk audiens kami bang, narasumber kami yang dari masyarakat bang. Terima kasih. Audiens bang. Sore bang, Sore, dengan siapa di mana? nama saya Rudi Sentosa Nabawan. Oh, oke, Bang Rudi lah ya. Saya mau nanya nih bang, sesuatu bisa nggak? Saya kan ada isu olahraga nih bang, mengenai atlet titipan. Nah, bagaimana sih tanggapan abang mengenai atlet titipan pengamat prestasi bang? Ya, kalau menurut saya atlet titipan itu kurang bagus ya di federasi sepak bola maupun itu cabang olahraga manapun itu ya. Contohnya di cabang olahraga sepak bola. Kalau misalnya atlet titipan ini kan bisa menghambat yang namanya bakat-bakat daripada orang-orang yang bisa bermain di cabang olahraga tersebut. Misalnya harusnya bagian dia yang terpilih misalnya untuk menjadi pemain bola, karena ada atlet titipan ini kan jadi terhambat, gak bisa ikutlah berpartisipasi. Itu aja sih menurut saya. Jadi atlet titipan ini kurang bagus sih menurut saya. Berarti tanggapan atau saran abang mengenai atlet-atlet titipan ini bagaimana ke depannya? Istilahnya bagaimana sih saran untuk ke depannya biar para atlet titipan ini dikurangi, seluruh atlet yang akan dikembangkan akan menjadi atlet yang benar-benar diseleksi dengan kemampuan sendiri. Kalau menurut pandangan saya ya, harusnya ke depannya memang orang-orang yang terlibat di dalamnya itu lebih disiplin lah dalam merekrut. Ya kalau bisa jangan lagi ada yang bolos, atlet titipan, jangan karena misalnya hanya karena uang jadi dimasukkan gitu. Jadi supaya bakat-bakat anak bangsa itu bisa tersalurkan yang betul-betul gitu. Jangan karena pemain titipan jadi nggak tersalurkan bakat-bakat anak bangsa yang bisa bermain yang lebih bagus gitu. Berarti kedepannya atlet titipan ini harus diminimalisasikan. Baik, terima kasih bang ya. Selamat sore bang. Boleh tanya-tanya sebentar mengenai isu olahraga. Gimana sih tanggapan abang mengenai isu olahraga, mengenai atlet berprestasi, tentang atlet titipan yang menghambat prestasi? Bagaimana sih menurut pendapat abang? Kalau menurut
apa ya, kalau contohnya orang-orang titipan ini membuat dampak negatif lah bagi orang-orang kita, karena belum tentu yang titipan ini memiliki bakat gitu loh, lebih jago dari contohnya orang-orang di kampung sana. Jadi begitulah, belum tentu lah kualitasnya bagus gitu. Jadi menurut saya itu merupakan dampak negatif gitu. Nggak Berarti bagus lah. saran dari abang untuk kedepannya untuk para atlet titipan ini bagaimana? Saya kira kalau contohnya kita di Indonesia harus lebih tegas lagi, baik dalam federasi gitu atau pelatih-pelatihnya dalam memilih pemain, jangan sampai bisa apa namanya memasukkan orang-orang titipan begini, karena di luar sana masih banyak bakat-bakat yang lebih bagus lagi pasti kan. Kira-kira kayak gitu, harus lebih tegas lagi. Terima kasih ya bang ya. Oke, dalam kesempatan kali ini bang, saya mau menanyakan untuk isu olahraga nih Pak, mengenai atlet titipan penghambat prestasi. Gimana pendapat abang mengenai atlet titipan penghambat prestasi tersebut? Jadi menurut tanggapan saya mengenai titipan atlet penghambat titipan organisasi ini ialah banyaknya kurangnya minat anak-anak ataupun pemuda-pemuda dalam hobi berbagai macam lah, contohnya sepak bola, baik itu olahraga yang lain. Jadi kedepannya agar lebih ditingkatkan lagi gitu. Berarti agak lebih disaring lebih. Iya benar. Demikian bang, gimana sih saran abang mengenai para atlet titipan penghambat prestasi anak bangsa ini bang? Jadi sarannya ialah bagaimana membentuk atlet titipan ini untuk jauh lebih baik ke depannya, ialah salah satunya untuk lebih mengembangkan potensi ataupun daya tarik putra-putri yang ingin berkembang di dunia olahraga tersebut. Jadi begitu ya. Terima kasih bang ya. Sama. Saya mau bertanya mengenai isu olahraga. Isu olahraga yang saya maksud ini bang mengenai atlet titipan, apa sih, bagaimana pendapat abang mengenai atlet titipan yang menghambat prestasi? Apa sih kira-kira pendapat abang mengenai Maksudnya permainannya kurang stabil gitu, kurang apa, layak lagi masuk di tim tersebut. Tidak Karena sesuai kenapa? bakat. Karena kenapa? Dia kan pemain titipan ini biasanya dia nggak ikut latihan. Jaraknya dia hanya ngasih nama aja di tim tersebut, dia main di turnamen atau di turnamen yang akan dilaksanakan atau di event. Nah, terus pemain titipan ini kadang dia kenapa? Kalau disuruh latihan atau disuruh apa, dia nggak mau. Namanya aja kan pemain titipan. Jadi pemain titipan ini kurang lebih stabil gitu. Padahal di olahraga ini yang permainan sepak bola ini atau orang-orang yang ingin bermain, masih ada orang-orang kita yang mau main lagi. Masih ada lagi yang contohnya yang ada bakat sepak bola, masih ada. Kadang pemain titipan ini karena hanya suguhkan aja dia di klub itu biar masuk FIFA. Mungkin itu saja dari saya. berarti baik, gimana sih saran abang ke depan mengenai para atlet titipan ini? Saran dari saya sih kepada pemain titipan ini, mending kepada pemerintah atau kepada manajer atau ofisial biar lebih teliti lagi. Maksudnya biar teliti lagi, biar dicari pemain yang benar-benar ikut, yang benar-benar minat atau bakatnya di sepak bola. Jangan hanya ngambil aja titipan yang ini. Jadi maksudnya biar lebih lagi pemain titipan ini lebih harus diutamakan yang lebih latihan atau dipilih lagi mana lagi yang pemain yang bisa ikut dalam sepak bola. Baik bang, terima kasih untuk tanggapannya hari ini. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Ivan Purba, saya dari kelas PKOH 23. Di sini saya akan mewawancarai tentang isu adanya atlet titipan di dunia olahraga. Baik Kak, boleh perkenalkan namanya? Baik, perkenalkan nama saya Betina Ramulia. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bimbingan dan Konseling. Baik Kak,
kan di dalam dunia olahraga ini sering didengar dengan adanya atlet titipan. Apakah kakak sendiri sudah pernah dengar tentang adanya atlet titipan? Pernah Pak. Baik Kak, selanjutnya apa sih pendapat kakak tentang adanya atlet titipan ini di dunia olahraga, Pak? Ya kalau saya pribadi ya Bang, karena saya kan anak fakultas ilmu pendidikan, jadi mungkin masih awam tentang olahraga gitu kan Bang. Jadi menurut saya adanya atlet titipan itu ya nggak adil gitu buat atlet yang memang udah berlatih keras di klubnya gitu kan. Terus mungkin karena kan semua atlet itu punya hak untuk berkompetisi secara fair gitu kan Bang. Terus ya kalau misalnya saya pribadi sih, kalau saya diposisikan jadi atlet yang memang benar-benar atlet dari klub itu ya pasti saya kecewa lah gitu kan Bang. Terus ya namanya juga curang, karena kan olahraga itu kan seharusnya dia memberikan kemampuan maksudnya olahraga itu kan seharusnya menunjukkan kemampuan yang terbaik, bukannya ajang untuk menitip orang lain. Baik Kak, menurut kakak perlu nggak sih adanya atlet titipan itu Kak? Menurut saya sih nggak perlu ya Bang. Karena kan kayak yang udah saya bilang tadi ya, kan mungkin di dalam olahraga itu sudah pasti ada atlet yang sudah ada atlet yang punya kemampuan di bidang dia masing-masing, jadi ya buat apa lagi ngambil atlet titipan. Nah Kak, kan tadi kita sudah mengetahui permasalahan Kak bahwa atlet titipan ini tidak bagus. Nah, ada nggak sih Kak cara untuk mengatasi adanya atlet titipan ini di dunia olahraga? Untuk mengatasi atlet titipan ya mungkin menurut saya perlu ada pengawasan ketat dari yang lebih profesional gitu kan Bang, dari proses seleksinya. Terus kita juga mungkin perlu melibatkan pihak-pihak yang lebih profesional untuk melatih dan melihat kemampuan dari si atlet ini. Baru mungkin dengan kayak gitu, dengan cara kayak gitu tuh kita bisa lihat kemampuannya itu, kemampuan atlet ini di mana. Terus mungkin itu juga jadi lebih adil gitu. Baru kalau untuk atlet apa sih namanya? Udah aku lupa dikata jadi nanti. Bukan. Atlet yang bukan titipan ya jangan menyerah, jangan pernah menyerah gitu kan. Karena kan ya kamu juga udah punya potensi sendiri, yakinlah pada dirimu. Oke, baik Kak. Sekian dan terima kasih Kak. Baik, selamat siang teman-teman. Di sini saya sedang berada di Jalan Rela dan di sini saya akan mewawancarai tentang atlet yang titipan. Baik Bang, dengan jawab. Saya jawab di sini ya. Baik Bang, di sini saya akan bertanya tentang atlet yang bertanding tetapi dia titipan. Nah, pertanyaan saya bagaimana sih pendapat Abang tentang hal tersebut? Itu kayak ada turunannya tuh Bang. Dia terdaftar dalam tim gitu ya Bang. Nah, dia seleksi Bang, cuma dia ikut seleksi cuma dia kurang misalnya, tapi dia bisa masuk gitu Bang. Oh, berarti kayak melalui orang dalam gitu ya? Iya Bang. Melalui cara curang gitu ya Bang? Iya Bang. Menurut saya sih kayak kurang sportif aja gitu, kayak jadi di orang dicoreng aja nama baik olahraga gitu. Sedangkan kan olahraga itu meninggikan sportivitas gitu. Kalau seperti itu kan udah nggak dalam lagi gitu. Oke Bang, terima kasih. Nah, yang kedua Bang, ada nggak sih cara biar seleksi itu adil dan nggak ada atlet titipan gitu Bang? Kalau yang kayak gitu kayaknya itu ada cara tapi nggak ada caranya Bang. Karena ya gimana ya, orang-orang ini atau pelatih kan butuh duit juga Bang. Jadi ya kalau ada yang banyak duitnya kadang mau diambil, kalau nggak ada terima. Nah, kadang juga ada yang baik ya kan, dia memilih yang skillnya bagus, yang ada wasilnya. Jadi ya kalau caranya itu Bang ya kembali lagi ke pelatih Bang. Baik Bang, ada nggak sih Bang saran buat atlet yang ikut seleksi tapi dia ditekan gitu Bang? Dia terus semangat lagi. Itu jangan dulu jadi orang atlet yang tekan gitu. Kalau bisa dia cari tim yang lain aja Bang.
jago, dia mulai dari awal tuh bisa bang. Jadi lebih bagus ambil dari bawah dulu bang, yang dari atas. Oke bang, terima kasih bang atas waktunya yang telah mau saya wawancarai bang. Terima kasih. Baik, selamat malam. Perkenalkan, saya Ivan Purba dari kelas PKWH 23. Di sini saya akan mewawancarai tentang isu adanya atlet titipan di dunia olahraga. Baik bang, boleh perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Boy Purba dari PTKR 23. Oke, baik. Bang, sebelumnya abang pernah mendengar nggak sih tentang adanya atlet titipan di dunia olahraga? Pernah bang? Oh, baik bang. Kalau begitu bang, bagaimana sih cara mengatasi adanya atlet titipan ini? Cara mengatasinya harusnya seleksinya harus terbuka, seleksinya harus transparan, di mana semuanya bisa melihat yang mana betul-betul dia jago, yang mana betul-betul dia bisa, ya itu dipilih. Kalau atletnya nggak bisa, titipan sama aja, hasilnya nanti nggak ada gitu bang. Oh, oke, baik bang. Jadi bang, menurut pendapat abang bagaimana sih tentang adanya atlet yang kalah dengan atlet titipan gitu bang? Kalau kalah ya harus terima fakta lah, namanya juga dia ada orang di dalam, dia bisa masukkan orang gitu. Tapi semangat lah untuk atlet yang kalah sama atlet titipan. Oke, baik bang. Jadi menurut abang di dunia olahraga ini apakah perlu adanya atlet titipan itu bang? Sangat tidak perlu, kalau bisa nggak ada pun. Oh, ada, boleh berikan alasannya bang? Ya karena kita udah capek latihan, kita udah kasih yang terbaik untuk bisa ikut menang di seleksi itu, tapi kita kalah sama orang dalam, kan sangat gak enak dilihat gitu, sangat kecewa. Ya harusnya itu harus dievaluasi sama pelatih lah, supaya kedepannya atlet titipan itu bisa dikurangi atau dibuang semua. Oke, baik bang, terima kasih bang. Jadi menurut abang adanya atlet titipan ini tidak perlu di dunia olahraga karena menurut abang itu curang atau tidak fair ya bang. Sementara di dunia olahraga ini yang terutama yang dijunjung itu sportivitas ya. Oke, baik bang, terima kasih bang atas waktunya. Satu itu ada sisa satu ya. Ini lepas tuh berapa biji, nggak ada lebih satu. Iya.
Tapi ya masuk belum gue tuh pada selanjutnya bang. Selanjutnya belum kan? Oke. Udah tuh benjokerku. Ada di rumahnya. Gila ini. Bilang nih, makan apa itu? Ada. Bilang nih, bilang sama orang